Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita ya, SKI kelas 5. Kita lanjutkan di bab 2 ya. Kalau kemarin bab 2 yakni yang berjudul upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-muslim. Kita lanjutkan di bagian yang kedua ini ya anak ya, di pembahasan yang kedua. Kalau kemarin kita membahas tentang kesepakatan perjanjian dalam Piagam Madinah, sekarang yang pembahasan yang kedua ini adalah tentang perjanjian Hudaybiyah atau komitmen damai Rasulullah SAW dengan kafir Quraisy. Nah, ya, sebelum dimulai silahkan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, kita lanjutkan materinya tentang perjanjian Hudaybiyah atau komitmen damai Rasulullah SAW dengan kafir Quraisy. Nah, tahukah kalian ya, apa perjanjian Hudaybiyah itu? Ya, jadi perjanjian Hudaybiyah merupakan kesepakatan damai antara Rasulullah SAW dengan kaum kafir Quraisy Makkah yang terjadi pada tahun 6 Hijriah di desa Hudaybiyah. Nah, naskah perjanjian Hudaybiyah ditulis oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ya. Rasulullah SAW menjaga perjanjian damai tersebut sehingga menguntungkan umat Islam. Banyak kaum kafir Quraisy yang masuk Islam termasuk Khalid bin Walid dan Amr bin As ya. Ini tadi ya, jadi perjanjian Hudaybiyah ya, tadi sudah Pak disampaikan kesepakatan damai antara Rasulullah SAW dengan kaum kafir Quraisy yang terjadi pada tahun 6 Hijriah di desa Hudaybiyah ya. Naskah perjanjian Hudaybiyah ditulis oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, pada tahun ke-6 Hijriah Rasulullah SAW bermaksud ke Mekah untuk melakukan ibadah haji ke Ka'bah beserta 1.400 orang kaum muslimin. Nah, kedatangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini diketahui oleh kaum kafir di Makkah. Mereka mengirim pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid agar menghadang kaum muslimin di tengah jalan. Namun pasukan tidak berhasil karena Rasulullah SAW menggunakan jalan lain menuju Makkah. Nah, sebelum tiba di Makkah, Rasulullah SAW berkemah di Hudaybiyah. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan untuk menemui kaum kafir Quraisy di Mekah dan menyampaikan tujuan kedatangan Rasulullah SAW ke Mekah untuk beribadah haji. Namun sahabat Utsman lama tidak kembali. Tersiar kabar bahwa sahabat Utsman dibunuh kafir Quraisy. Nah, Rasulullah SAW pun mengumpulkan sahabat di bawah pohon ya, dan menanyakan kesediaan mereka untuk selalu setia bersama Rasulullah SAW dan tidak akan meninggalkan beliau. Nah, peristiwa ini disebut Baiat Ridwan ya. Jadi para sahabat tadi diambil di baiat atau diambil sumpah setianya ya. Para sahabat
bersumpah setia membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai titik darah penghabisan. Ya. Kaum kafir bergetar ketakutan. Mereka melepaskan sahabat Utsman dan mengutus Suhail bin Amr menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdamai. Permintaan damai itu diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Ya. Nah, pada awalnya para sahabat menolak perjanjian tersebut karena kaum kafir Quraisy mencoret lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Muhammad Rasulullah. Nah, jadi lafaz di perjanjian tersebut diganti Bismika Allahumma dan Muhammad ibnu Abdillah. Nah, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima pergantian lafaz tersebut karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih cinta damai daripada peperangan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakin bahwa keimanan para sahabatnya sudah kuat sehingga tidak terpengaruh pergantian lafaz tersebut. Akhirnya disepakati perjanjian damai antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kafir Quraisy Makkah. Perjanjian ini dikenal dengan nama Perjanjian Hudaibiyah. Ya. Nah, berikut isi Perjanjian Hudaibiyah. Ya, ini adalah ya. Isi Perjanjian Hudaibiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, peletakan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Nah, artinya mereka antara kedua belah pihak tidak akan berperang selama 10 tahun. Ya. Yang kedua, orang Quraisy Muslim yang datang kepada kaum muslimin dengan tidak seizin walinya hendak ditolak kaum muslimin. Ya. Yang ketiga, ya, barang siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Muhammad diperbolehkan. Ya. Begitu juga siapa yang membuat perjanjian dengan Quraisy diperbolehkan. Nah, yang keempat, kaum muslim tidak mengerjakan umroh di tahun ini, akan tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Di tahun depan kaum muslimin memasuki kota Mekah sesudah Quraisy keluar. Kaum muslimin memasuki kota Mekah tidak boleh membawa senjata kecuali pedang di dalam sarungnya, dan mereka tidak boleh tinggal di kota Mekah lebih dari 3 hari 3 malam. Kemudian, nah ini adalah isi dari perjanjian Hudaibiyah. Ya, diantaranya ada 4 ini tadi, ada 4 item atau 4 pasal. Selanjutnya, setahun kemudian ibadah haji ditunaikan sesuai dengan rencana. Nah, pada masa damai akibat perjanjian ini, banyak kaum kafir yang memeluk agama Islam. Mereka tidak khawatir lagi diperangi karena adanya perjanjian damai tersebut. Kekuatan kaum muslimin semakin bertambah besar. Di antaranya yang masuk Islam adalah Khalid bin Walid dan Amr bin As. Ya, ini ya, hikmah dari perjanjian Hudaibiyah ini, banyak orang kafir yang memeluk agama Islam. Ya. Oke. Nah, itu tadi ya, jadi materi yang kedua. Kita lanjutkan untuk materi yang ketiga, kita lanjutkan di materi yang video yang selanjutnya ya. Semoga kalian mudah memahami.
dan mudah dipahami apa yang Pak Fadli sampaikan. Oke, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW menjalin komunikasi dengan raja-raja non-muslim. Ya, oke ya. Jadi kalau kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.